Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bertemu lagi dengan saya Eza Putri Istiqomah pada materi persamaan diferensial. Nah, kali ini pada video ini merupakan pertemuan ke-8 kita ya teman-teman. Jadi yang akan saya bahas kali ini yaitu reduksi orde. Nah, jadi bentuk umumnya yaitu Y double aksen sama dengan fungsi X, Y aksen dengan fungsi X, Y aksen adalah fungsi kontinu. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita misalkan dulu Y aksen itu sama dengan Z. Kemudian untuk langkah yang kedua itu persamaan diferensial orde 2 direduksi menjadi persamaan diferensial orde 1, yaitu Z aksen sama dengan fungsi X atau fungsi Y. Kemudian yang ketiga mensubstitusikan Y aksen sama dengan Z, dan hasil akhirnya akan diperoleh dua konstanta yaitu K1 dan K2. Nah, jadi pada reduksi order ini ya teman-teman, itu digunakan untuk mengubah persamaan diferensial orde 2 ke persamaan diferensial orde 1. Apakah bentuknya itu akan diselesaikan dengan persamaan diferensial biasa atau persamaan diferensial Bernoulli atau persamaan diferensial eksak gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Selesaikan masalah nilai batas persamaan diferensial X, Y double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Ini masalah nilai awal ya, dimana Y nya sama dengan 1, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0, dan X nya sama dengan 3. Penyelesaiannya yang pertama, ambil Y aksen, kita misalkan ya, Y aksennya itu kan sama dengan Z, kemudian ada Y double aksen, kita misalkan dengan Z aksen gitu. Kemudian langkah yang kedua kita substitusikan langkah pertama ke dalam soal. Tadi kan soalnya XY double aksen ditambah Y aksen sama dengan 0. Nah, kita rubah menjadi XZ aksen ditambah Z sama dengan 0. Nah, kemudian bawahnya itu X sama dengan Z aksen itu kan DZ per DX ya teman-teman, ditambah Z sama dengan 0. X dz per dx ditambah z sama dengan 0. Kita kalikan dx per xz untuk menghilangkan x di depannya itu, kemudian z nya yang di belakang. Dz diperoleh dz per z ditambah dx per x sama dengan 0. Sudah menjadi bentuk seperti ini. Kemudian kita langsung integralkan. Integral dari dz per z itu ln z sama dengan integral dari min dx per x sama dengan min ln x ditambah ln k1. Ln k1 itu kalau pada persamaan diferensial itu sama aja kayak c ya teman-teman. Kan agar mudah itu kan kita mau mencari z-nya ya, jadi kita hilangkan ln-nya. Di bawahnya itu diperoleh z sama dengan konstanta 1 dibagi x. Nah, ini udah termasuk sifat log natural. Langkah yang ketiga, substitusikan z sama dengan y aksen sehingga y aksen sama dengan k1 per x. Nah, tadi kan kita punya dy per dx sama dengan K1 per X ya. Tadi kan dz. Nah, ini kita rubah menjadi dy lagi. Nah, dy sama dengan K1 per X dx. Kita integralkan, integral dy menghasilkan y, dan integral K1 per X akan menghasilkan K1 ln X plus K2. Nah, ini sudah ketemu solusi umumnya. Kemudian langkah yang keempat, perhatikan
Langkah yang keempat ini kita akan mencari solusi khusus. Jadi kita substitusikan menggunakan masalah awal tadi. Ada dua, dimana yang pertama y-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan y sama dengan K1 ln x ditambah K2. Y-nya sama dengan 1 sama dengan K1 dikali 0. Ln 1 kan 0 ya teman-teman. Ditambah K2. Hasilnya kita peroleh K2 sama dengan 1. Nah, kemudian untuk masalah awal yang kedua, itu y-nya dimana y sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 3. Kita substitusikan, maka y-nya sama dengan 0. K1 dikali ln x itu kan tadi x-nya 3 ya, ln 3 ditambah 1. Kita pindah ruas, satunya min 1 sama dengan K1 dikali ln 3. Kita peroleh K1 sama dengan min 1 per ln 3. Jadi solusi khususnya yaitu y sama dengan K1 ln x ditambah K2. Kita peroleh y sama dengan min 1 per ln 3 ln x plus 1. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di contoh yang kedua. Selesaikan persamaan x y double aksen ditambah y aksen sama dengan y aksen kuadrat. Nah, penyelesaiannya seperti yang contoh pertama. Yang pertama itu kita ambil y aksen sama dengan z dan y double aksen sama dengan z aksen. Langkah kedua kita substitusikan langkah pertama ke dalam soal, sehingga diperoleh xz aksen ditambah z sama dengan z kuadrat. Nah, kita tulis di bawahnya itu z aksen itu kan dz per dx ya teman-teman, ditambah z sama dengan z kuadrat. X dz per dx ditambah z sama dengan z kuadrat. Kita kalikan dengan 1 per x untuk menghilangkan x yang di depan itu. Kita peroleh dz per dx ditambah z per x sama dengan z kuadrat per x. Nah, bentuknya itu ya teman-teman, bentuknya ini sudah kita dapat ketahui itu tuh termasuk persamaan diferensial Bernoulli. Karena apa? Karena ada pangkatnya. Baik, dari yang kita peroleh kita bisa dapat px nya itu 1 per x dan qx nya itu 1 per x dan y sama dengan z dan n nya itu sama dengan 2 ya. Nah, dz per dx ditambah z per x sama dengan z kuadrat per x. Kita kalikan dengan z kuadrat. Untuk apa? Untuk menghilangkan z kuadratnya itu ya, agar menjadi 1 per x. Nah, yang paling depan itu kita kalikan dengan z kuadrat, bisa kita tulis menjadi z pangkat min 2 dz per dx ditambah 1 per xz sama dengan 1 per x. Nah, kemudian kita tulis z min 2 dz per dx ditambah 1 per xz itu kan bisa kita tulis menjadi z min 1 ya teman-teman. Z min 1 per x sama dengan 1 per x. Nah, ini bisa kita bisa kemudian kita gunakan transformasi v sama dengan z min 1. Nah, ini kenapa z min 1? Karena kita peroleh dari sini kita bisa menggunakan v nya itu z min 1 ya. Karena dari karena dari hasil yang kita peroleh tadi sebelumnya. Nah, dv per dx sama dengan dv per dz dikali dz per dx sama dengan min z min 2 dz per dx. Kemudian di bawahnya kita peroleh min dv per dx sama dengan z min 2 z pangkat min 2 dz per dx. Min dv per
dx ditambah v per x sama dengan 1 per x. Kita kalikan dengan min 1 untuk menghilangkan min di depan. Kita peroleh dv per dx min v per x sama dengan min 1 per x. Itu merupakan bentuk, ini sudah ketemu ya, ini persamaan diferensial linear order 1. Nah, setelah ketemu persamaan diferensial order 1, langkah yang selanjutnya yaitu setelah ketemu bentuk persamaan diferensial linear order 1, kita peroleh P1-nya atau P-nya sama dengan min 1 per X dan Q-nya sama dengan min 1 per X. Kemudian kita cari Gx-nya, yaitu E pangkat min dx per X sama dengan E pangkat min ln X. E ln X min 1. Sehingga diperoleh 1 per X dv per dx min v per x kuadrat sama dengan min 1 per x kuadrat. Ini kita kalikan dengan 1 per x ya teman-teman, supaya nantinya akan mendapat bentuk seperti ini dan tidak merubah nilai apapun. Kemudian kita kalikan, bisa kita tulis D dikali V 1 per X per dx sama dengan 1 per X kuadrat. Itu kan sama aja ya teman-teman, seperti di atas. Kemudian D dikali V 1 per X sama dengan 1 per X kuadrat dx, ini kita kelompokkan. Kemudian kita bisa integralkan D dikali V 1 per X sama dengan integral 1 per X kuadrat dx. Integral D V 1 per X itu kan V dikali 1 per X sama dengan integral 1 per X kuadrat itu kan X min 1 plus C. Kita peroleh V-nya 1 ditambah Cx, kemudian V sama dengan Cx plus 1. Langkah yang keempat, kita ubah variabel Y di mana V sama dengan Z min 1, sehingga kita rubah ya, V-nya itu menjadi Z min 1. Z min 1. Ini dari sini. Z pangkat min 1 sama dengan Cx plus 1. 1 per Z sama dengan Cx plus 1. Z sama dengan 1 per Cx plus 1. Nah, Z-nya kita rubah ke Y. Y aksen sama dengan 1 per Cx plus 1. Y aksen itu kan dy per dx ya teman-teman, sama dengan 1 per Cx plus 1. Kita integralkan kan bisa. Pertama kita kelompokkan dulu, dy sama dengan dx per Cx plus 1. Integral dari dy sama dengan integral dx per Cx plus 1. Integral dy kan y sama dengan integral dx per Cx plus 1 itu kan 1 per C, kita taruh ke depan. Kenapa 1 per C? Agar tidak merubah nilai. Integral D dalam kurung Cx plus 1 per Cx plus 1. Diperoleh hasil akhirnya yaitu Y sama dengan 1 per C ln Cx plus 1. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ke-8 ini, pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.